Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan sistematika penulisan taskap ya untuk Sespima. Di antaranya ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah di sini. Seperti biasa, Anda bisa tuliskan mulai dari persoalan global, nasional, sampai dengan lokal. Kemudian permasalahan yang ingin disampaikan dan persoalan. Ingat, permasalahan lebih kepada berapa variabel yang ingin Anda sampaikan. Serta persoalan biasanya mengacu kepada judul daripada taskap yang Anda buat. Untuk ruang lingkup di sini menjelaskan ya, persoalan dan pembahasan yang akan dibahas di dalam naskah tersebut. Maksud dan tujuan dijelaskan secara singkat dan padat. Metode dan pendekatan penulisan ya, di sini juga harus dijelaskan menggunakan teori siapa. Berikutnya, sistematika dan pengertian-pengertian yang dibutuhkan. Untuk kajian pustaka, ya, ada beberapa yang dijadikan sebagai dasar penulisan. Di dalam taskap ini, dengan menggunakan grand theory, middle theory, dan applied theory. Grand theory adalah secara teori besarnya, ibu dan bapak ingin menggunakan teori siapa. Begitu juga dengan middle theory dan applied theory ini lebih kepada teori pelaksanaan pada saat dalam penjelasan. Berikutnya ada kondisi faktual. Di sini menjelaskan kondisi saat ini, ya. Seperti apa hal yang terjadi di dalam tanggung jawab pekerjaan di dalam pembahasan taskap ini. Kemudian implikasi belum optimalnya, ya, itu nanti dijelaskan juga seperti apa. Ini adalah contoh seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, ada perkembangan lingkungan strategis, faktor internal dan faktor eksternal. Ini sama, ya, menggunakan SWOT analisis. Kemudian kondisi ideal yang diharapkan. Upaya pemecahan masalah tentu di dalam taskap ini agak berbeda ya dari NKP untuk standar SIP di bawahnya. Karena ini sudah jenjang yang lebih tinggi, maka diperlukan EPAS, IPAS, dan ESPAS. Nah, ini adalah menjadi poin penting sehingga ya untuk menjadi dasar pada pemecahan masalah kepada prioritas-prioritas yang dianggap tinggi atau yang dianggap perlu penanganan lebih awal. Nanti di sana ada tabel EPAS dan IPAS, silahkan dijelaskan ya. Ada beberapa tools yang bisa digunakan, entah itu petunjuk daripada pembimbing di sekolah atau ibu dan bapak bisa menggunakan referensi dari yang lain. Tetapi biasanya para pembimbing sudah mengarahkan untuk menggunakan tools yang mana. Kemudian penjelasan posisi organisasi ESPAS-nya, dan disinilah yang paling penting, yaitu implementasi pemecahan masalah dan action plan-nya. Setelah dijelaskan secara rinci, ya, kemudian ibu dan bapak tinggal menentukan simpulan dan rekomendasi dari permasalahan-permasalahan yang tadi dijelaskan. Nah, secara singkat, gambaran sistematika penulisan untuk taskap Sespima tahun 2021 kurang lebih seperti ini. Ini hanyalah sebagai bentuk sharing kepada ibu dan bapak dan sebagai media belajar bersama. Terima kasih atas informasinya. Ya, saya ucapkan
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.